bahwa jikalau siapa? Kamu, kita mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Garis bawahi, kamu mengasihi Yesus, kamu mengasihi aku. Mana lebih dulu? Haleluya. Mana lebih dulu menurut ayat ini? Mengasihi Tuhan atau terima Roh Kudus? Mengasihi Tuhan. Saudara tahu Cornelius? Ya, Cornelius dia bukan orang Yahudi, belum bertobat, belum baptis, tapi saudara lebih dulu dia mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan itu modal. Kalau saudara mengalami karunia-karunia yang besar ke depan lewat Roh Kudus, mengasihi Tuhan. Karena tidak ada arti kalau saudara diberi Roh Kudus tapi tidak mengasihi Tuhan. Katakan amin. Karena Roh Kudus akan menjadi alat bagi kita, bagi saudara. Karena Roh Kudus itu jadi benda atau sesuatu yang membentukkan kita. Karena kita tidak mengasihi kita tidak mengasihi dia. Apakah saudara, minta maaf, apakah saudara punya istri itu sebagai istri atau sebagai tukang masak di rumah? Istri. Ya. Kalau saudara mengasihi istri, saudara tidak melihat dia sebagai tukang masak, bukan? Karena dia adalah sebagai kekasih hati. Jadi waktu dia tidak masak, saudara marah? Ajak saja ke mall, amin. Kalau ada doi. Jadi Roh Kudus bukan penolong kita saja. Pertanyaannya, kau mengasihi Yesus atau tidak? Karena Roh Kudus tidak tertarik pada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Begitu. Buka hati, katakan buka hati. Buka hati itu apa? Buka hati itu di poin mengasihi Tuhan. Saudara akan melihat kalau saudara mengasihi Tuhan, memang kadang hidup ini saudara-saudara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kalau saudara cinta Tuhan, selalu ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Selalu ada jalan keluar. Tiba-tiba dapat hikmat. Tapi kalau total tidak mengasihi Tuhan, saudara salah akan buntu, blank, dan sebagainya. Jadi modalnya buka hati, bro. Buka hati, sis. Bilang kita buka hati. Orang yang tidak buka hati, contohnya bagaimana? Aduh kita takut, aduh nanti orang bilang apa? Aduh kita nanti orang mau bilang begini. Itu berarti tutup hati. Buka hati itu I don't care apapun orang mau bilang. Yang penting aku mau mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara, kita harus gila-gilaan dengan Tuhan. Amin. Saya betulkan, kita tidak boleh gila-gilaan dengan Tuhan. Nanti jadi gila. Kita harus waras-warasan dengan Tuhan. Amin. Karena terlalu gila-gilaan dengan Tuhan, kan tanpa Roh Kudus jadi gila. Kita harus waras dengan Tuhan. Jangan gila-gilaan. Karena gila itu negatif. Ayat bilang kita harus waras dengan Tuhan. Karena kalau serius maksudnya gimana ya? Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti akan serius dengan Tuhan. Saudara jangan percaya pria-pria bilang I love you. Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Jangan percaya. Sedang kopi panas dia tiup dulu. Haleluya. Jadi mengasihi Tuhan. Ada juga orang bilang begini, bagaimana kita mengasihi Tuhan sebelum Roh Kudus jamah kita? Nah itu jangan dulu ke sana, karena saya mau saudara, ada banyak orang yang bingung bagaimana modalnya. Kalau saudara buka hati, waktu saudara buka hati, Roh Kudus akan tertarik pada orang yang buka hati. Katakan haleluya. Nah di Zakaria sebentar nanti kita akan baca, tapi kita akan lanjut dulu. Kenapa why must we surrender to the Holy Spirit? Mengapa kita harus berserah? Saudara, ada kata bahasa Inggris yang saudara sering dengar, give up dengan surrender itu beda ya. Kalau give up, menyerah. Menyerah artinya mundur, kecewa, pulang kampung. Tapi surrender artinya berserah, biar jadilah kehendak Roh Kudus dalam hidupku. Itu berbeda ya. Jadi ada lagu yang saudara dan saya sering nyanyikan, I surrender all. Itu berserah, bukan menyerah. Ya, beda. Berserah artinya menyerahkan diri total kepada
Roh Kudus. Kalau menyerah, mundur dan tidak bersedia lagi untuk maju. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudara, mengapa kita perlu tahu alasan-alasannya, mengapa mengapa gereja kita, mengapa kita semua harus berserah kepada Roh Kudus. Mengapa kita harus berserah kepada Roh Kudus? Kita mesti submit, kita mesti tunduk padanya, ikuti petunjuknya, berserah pada kehendaknya, mengikuti jalan-jalannya. Karena tanpa Dia, ada beberapa poin tanpa Roh Kudus. Yang pertama, tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengenal Kristus dengan benar. Sekali lagi ini sederhana, tetapi bagi kita ini penting. Untuk apa kita jadi Kristen terus kita tidak mengenal Kristus? Kita jadi Kristen, inti kekristenan adalah Kristus dalamku, aku, kita dalam Kristus. Kalau kita tidak saling kenal, maka ini masalah. Dan bagaimana kita mengenal? Itu dalam peran Roh Kudus. Halo, saya bilang kemarin, cuma Roh Kudus yang bisa membuat orang mengerti siapa Yesus. Katakan haleluya. Dari mana saya tahu? Saya tahu dari berbagai sumber, tapi sumber utamanya adalah firman. Kalau saudara belajar teologi tanpa Roh Kudus, ya, saudara belajar teologi tanpa Roh Kudus, ini berbahaya. Berbahaya, katakan berbahaya. Orang pintar, saudara, tingkat 1 di STT tertentu, di kota tertentu, itu Yesus segala-galanya. Tingkat 2, Yesus itu mulai biasa-biasa saja. Dan yang tingkat 4, Yesus itu tidak ada apa-apanya. Tingkat 4, waktu dulu masih pakai istilah tingkat, belum semester. Tingkat 4, ternyata Yesus nothing, tidak ada artinya sama sekali. Kemudian mahasiswa ini lompat dari tingkat sekian dan mati bunuh diri. Gara-gara apa? Sekolah baik, tapi sekolah tanpa Roh Kudus, sekolah tanpa belajar mengandalkan Roh Kudus, Anda akan menemukan Yesus yang berbeda. Anda akan menemukan Yesus yang lain. Dan Yesus yang lain akan mengajarkan pasti yang lain. Karena tidak semua Yesus adalah Yesus. Karena ada Yesus Barnabas, Bar Yesus, ada Yesus Filipin, haleluya. Tapi Yesus Kristus adalah orang Nazaret, itu Dia berbeda. Itu sebabnya hanya dengan Roh Kudus kita bisa paham Dia. Galatia 1 ayat 6 dan 9. Jemaat Galatia pernah mengalami itu. Karena Roh Kudus yang diberikan pada mereka itu sepertinya mulai bergeser, digeser atau didorong atau digantikan tempat oleh hukum Taurat. Digeser. Nah, makanya baca sama-sama mulai ayat. Nah, ada yang bisa membantu saya, silakan. Galatia pasal 1 ayat 6 mulai. Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Terus ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. ya, apa? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Diberkatilah dia atau? 9. Tetapi seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya. Haleluya. Berapa kali disebut? 2 kali. Sudah mengerti secara tepat itu penting. Karena ada Yesus yang lain. Yesus yang lain saya kasih contoh, misalnya begini. Ada orang, halo, kalau kita cuma lama di nomor 1 ini, anggaplah berkatnya cuma nomor 1. Begini. Berita Injil yang saudara tahu adalah kitab Injil, betul? Ya. Tapi berita ini yang sebenarnya bukan Injil kita, cuma nama kitab itu Injil. Tapi yang sebenarnya Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Katakan, Injil itu sama-sama semuanya. Injil itu adalah Yesus sendiri.
Yesus itu ada 5 minimal. 5. Ya, kalau 5 inti dari keberadaan Yesus. Yang pertama dia lahir. Lahir. Habis lahir? Mati. Habis mati? Bangkit. Habis bangkit? Naik. Habis naik? Akan datang kembali. Sekarang ada orang percaya Yesus ini cuma lahir dan orang percaya. DP kedatangan dan orang percaya. DP 3 ini orang bilang tidak ada cerita itu. Yang disalib itu diganti oleh si Yudas. Kemudian mereka percaya, tapi mereka putar lagi cerita. Oke, Yesus yang mati, tapi pada hari kebangkitan murid-murid yang curi mayatnya. Jadi mana yang benar? Kalau mati ya mati, gitu. Kalau digantikan oleh si Yudas, ganti, nggak ada yang dikubur, bukan Yesus. Jadi ini 3 ini yang lahir diakui, betul? Halo, apakah sama dengan Yesus yang kita pahami? Sama atau sama? Sama atau beda maksud saya? Halo, mesti tegas. Beda itu. Haleluya. Jadi sama kita bertujuannya sama. Beda. Masa Manadonya nggak ada warna ya? Itu sampai Manado belum nggak ada warna ya? Paniki nggak ada. Mau apa Manado? Apa begitu? Manado tua, Manado tiruan. Manado bukan Manado tanpa Wadea dan Malalaya. Dan Yesus bukan Yesus tanpa 3 di tengah ini. Yang pertama lahir. Setuju? Banyak orang setuju? Ya. Dan yang terakhir dia akan datang? Yes. Orang akan tunggu-tunggu, dia akan menjadi hakim. Dia akan menjadi istilah-istilah yang saya tidak belajar karena saya belajar bahasanya yang lain, Ibrani. Saya tidak tertarik belajar bahasa itu, mungkin satu waktu saya belajar. Tapi saya akan lebih mirip Ustaz. Yang satu diakui. Cuma mana yang benar? Yesus yang benar adalah yang lahir. Kamu kan lebih tegas. Jangan bilang ada lahir di bawah pohon kelapa. Nah, Yesus yang lahir di Palembang di pemerintahan apa? Pontius Pilatus, bukan pemerintahan Gubernur Oliver Campbell. Yang saya hormati tentunya ya. Haleluya. Dan kemudian dia mati. Saksi matanya ada. Saksi matanya ada. Mati di kayu salib, bukan di kayu manis. Haleluya. Kemudian yang ketiga dia bangkit, bukan pada hari ke-7 dari antara orang mati, pada hari ke-3 dari kubur. Bukan bangkit dari surga turun. Halo, mesti lurus dalam pemberita Injil. Roh Kudus akan terangi. Kalau saudara sudah keluar dari sini, babale sekarang masih ada kesempatan. Sebelum engkau direbut oleh, jangan terlalu banyak dulu yang paling berdiskusi tentang apa yang engkau sendiri tidak tahu. Dan engkau hanya akan digiring kepada yang engkau tidak tahu. Nanti bukan dapat yang gembala ajar-ajar lain kan? Siapa yang lain, kita atau kamu? Sebelah yang di gembala mengajar. Tamu balik. Berita yang benar. Yesus lahir. Katakan sama-sama. 2, 3. Yesus lahir. Katakan tambahan dan catatan kaki sendiri. Yesus lahir. Yesus mati. Yesus bangkit. Yesus naik. Dan Yesus akan datang kelak. Ini berita Injil yang lengkap. Yesus yang benar. Dan Yesus yang ada juga orang akui dia lahir, akui dia mati, tapi tidak akui dia bangkit. Tidak akui dia bangkit, tapi dia akui mau datang. Mau bagaimana dia nak bangkit mau datang. Halo, haleluya. Jadi penyesatan, ini poin nanti berikut, jangan saya buka sekarang. Apa yang namanya Injil yang Paulus bilang, aku heran. Ayat 1, 6. Apa Paulus bilang? Aku heran. Dia berekspresi gimana? Heran kita. Kamu begitu cepat berbalik dari Kristus yang 5 tadi itu, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dan sekarang mulai mengikuti Injil yang lain. Yo. Ada Injil lain. Roh Kudus akan menolong seseorang untuk menemukan pemahaman yang benar tentang Kristus. Karena ada Injil yang lain.
Kalau ada Injil yang lain berarti ada Yesus yang lain. Apakah Yesus kita dan Yesus mereka sama? No. Katakan yes. Tidak sama. Kalau sama, kenapa 5 ini ya cuma 2 diakui? Ya, karena 5 ini kalau sama di 5 ini. Sedangkan yang tidak diterima adalah 3 di tengah ini. 3 di tengah ini kalau biapong bukan sebenarnya DP kunci. Pantas dengan ini so stres melayani. Kan selama ini kan makan biapong dia DP kunci. Cuma ada pedal di bawah. Inti kekristenan adalah Kristus dalam kita dalam Kristus, tapi Kristus yang mana? Haleluya. Jadi saudara yang suka berdiskusi dengan teman-teman yang lain, tutup telinga. Tutup telinga bukan pukul. Tutup telinga. Karena engkau tidak memiliki power. Kalau Roh Kudus tidak tuntun engkau akan talipa malimbuku baku cako dengan orang peteori. Karena roh antikris, ini poin sebentar. Roh antikris tidak pernah berhenti mencari masalah, tidak pernah berhenti menghasut, tidak pernah berhenti menghina, tidak pernah berhenti menyatakan yang berbeda dengan apa yang asli. Saudara tahu kekuatan iblis apa? Kebohongan, kesombongan. Kesombongan sudah satu nih, kebodohan. Tadi apa? Kebohongan, kesombongan, kebodohan, tambah dengan makan tombol. 3 ini senjata iblis. Dan senjata iblis tidak pernah selesai kalau saudara mampir di YouTube. Sampai hari ini saya bilang pendeta-pendeta, dia kira habis kerja. Aku jawab deh orang, kalau aku camat orang terbuka. Kalau orang debat sampai ini bibir doer, dah kan mempan. Kalau Roh Kudus tidak camat. Nah, lebih baik kita fokus pada orang-orang yang mau buka hati. Haleluya. Tapi menginjili mereka boleh. Kita satu waktu nanti ada jadwal untuk itu. Tetapi cuma Roh Kudus yang bisa buat orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Cuma Roh Kudus yang bisa membuat orang buka hati. Jadi saya ingin saudara tegas di sini ya, bahwa Roh Kudus itu sangat kita perlu, kita butuh, kita rindukan, bukan hanya untuk supaya kita dihibur. Amin. Bukan supaya hanya kita diurapi, bukan supaya hanya kita mendapat berkat, supaya kita jangan salah alamat, jangan salah Yesus. Haleluya. Ayat 2, ayat 7, 8, sama-sama 2, 3. Tetapi sekalipun kami itu siapa? Paulus dan teman-teman. Atau sama-sama semua 2, 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa? Ini ayat tidak pakai kemanusiaan. Ganti jauh mereka dari berkat. Mereka tidak akan melihat masa depan. Mereka tidak akan melihat anak cucu mereka. Lebih halus bukan? Berarti bagi Tuhan, Yesus yang tepat dan benar itu prinsip dan harga mati. NKRI saja harga mati. Apalagi Yesus. Nyambung sekali orang. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan sembarang dengan orang, betul? Jangan sembarang buka YouTube. Debat ini, debat itu sudah masuk. Akhirnya sudah akan pusing 7 kali. Kalau cuma 7, kalau 7 pun 7. Yesus diberitakan mulai berbeda. 3 tadi tidak diakui, 2 diakui di awal dan akhir. Itu Injil berbeda. Orang seperti ini, walaupun itu orang dari kami. Orang dari kami itu Paulus juga toh. Orang seperti kami, Paulus yang kamu sudah sangat hargai bagi orang tua. Tapi kalau kami ngomong, wah saudara, ada satu bagi saudara ini mungkin biasa-biasa saja. Saudara akan tanya bagaimana apa hubungan dengan pulsa di rumah soal bisa 3 hari dengan Bapak isi. Ini materi buat hari ini. Apa hubungan dengan baju ini ada pistrika kondom sudah pakai bolong di dalam di sana. Oh ganti bagaimana? Apa hubungannya? Hubungannya kalau Yesus yang kau pahami adalah Yesus yang benar, berkatmu pasti benar. Berkatmu pasti tercurah, terbuka. Karena kalau kita punya Yesus yang salah, kita dengan sumber yang salah,
maka berkat kita akan terkontaminasi. Sumbernya salah, ajarannya salah, Kristusnya salah, Injilnya berbeda. Ayat ini bilang, saudara mungkin pernah dengar, yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk, yang melayani Tuhan dengan lalai terkutuk. Tapi jangan lupa ayat ini bilang, kalau ada Injil lain diberitakan oleh gereja, walaupun fasilitasnya lengkap, materialnya bagus, alat-alatnya mantap, orang-orangnya hebat, tapi kalau ada Injil yang lain di tempat itu, ayat ini bilang apa? Terkutuklah dia. Ini tegas Paulus bilang. Kamu yang telah memulai dengan roh, di mana ayatnya? Yuk Galatia pasal ini loh. Ayat berapa itu kan? Telah memulai dengan roh. Dari awal roh. Tapi akhirnya daging karena Injilnya sudah mulai dikombinasi, dikontaminasi. Ayat berapa itu? 3:3. Galatia 3 ayat 3. Kalau kita analisa satu poin ini, dan kita akan sambung lagi. Haleluya. Saudara bersuka cita. Galatia 3 ayat 3. Tambah 2 pasal. Saudara masih bersama saya, bersemangat dengan puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini. Yang kita baca tadi Injil yang lain pasal berapa? 1 di bagian awal toh. Nanti ini pasal 3. Apa yang Paulus bilang? 2-3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging? 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami? Sebanyak itu masakan sia-sia. 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Injil yang mana? Yang bukan Injil yang lain. Kemudian ada ayat di situ Paulus ngomong begini. Kan pasal 1 Paulus bilang terkutuklah berapa kali? 2. Kemudian ada ayat, saya tidak siapkan jadi mohon maaf kalau saya keluar konteks masih di poin 1. Ada ayat di situ di Galatia, masih di Galatia. Adakah dengan berkata-kata sekeras ini aku telah menjadi musuh kalian? Di ayat coba cari. Ya, 4:16. Cuma di Galatia atau lagi? 4:16. Ayat 15 dulu. Tolong ada yang bisa bantu saya baca? 15. Lihat ada gerakan yang namanya, kan saya bilang kalau tidak selesai satu ini, saya langsung to the point. Sekarang sedang bergerak namanya gerakan antikris, namanya roh antikris. Roh antikris artinya segala gerakan upaya yang membuat orang keluar dari konsep Kristus yang benar. Itu antikris namanya. Tidak tunggu nanti 3,5 tahun itu. Sekarang sudah berputar-putar bergerak di media sosial. Orang yang berusaha menarik orang keluar dari Kristus. Apa misalnya? Motif melayani bukan Kristus lagi. Fokus hidup bukan Kristus lagi. Bukan mau jadi serupa Kristus tapi menjadi seperti orang hebat tertentu. Itu spirit. Dan itu harus dikeluarkan dari gereja yang sejati. Kita gereja yang mau jadi serupa Kristus, katakan amin. Ini harus dikeluarkan. Ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di mana kebahagiaan itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu. Oh, jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. 16. Mereka dengan 17 dulu. Mereka dengan giat. Siapa mereka? The spirit of Antichrist. Spirit ini sedang menarik banyak orang ke berkat, bukan Kristus. Menarik banyak orang ke sukses, bukan Kristus. Menarik banyak orang kepada urapan, bukan Kristus. Lihat contoh-contoh orang yang diurapi pakai Tuhan luar biasa, tapi coba suruh duduk mendengar firman, gelisah. Duduk mendengar firman, gelisah.
Maunya bicara. Itu spirit. Nah, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Menarik dari mana? Dari Injil yang benar. Katakan amin. Menarik kamu tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu dengan mengatakan kalau kamu tidak seperti kamu tidak toleransi. Ya, mesti solidaritas. Semua buku dilihat. Ada banyak bisa dipecahkan. Saudara akan pulang berbeda serentak. Oh ternyata mengenai bicara selama ini kita pasang telinga, harusnya kita tidak boleh pasang telinga. Karena saya tidak mau makan apa yang bukan dari Kristus. Saya tidak mau campur alpukat dengan sianida. Dan saya hanya mau ambil apa yang Tuhan tahu, itu firman yang murni. Karena apa? Di ayat itu bilang, kembali pasal 1, kita tidak kemana-mana ternyata. Pasal 1 ayat yang ke-6. Kita kembali ke kata terkutuk 2 kali toh? Ya. 2 kali. 1 ayat yang ke berapa yang terkutuk? 8. Ayat 9. Satu lagi nih. Sama-sama 2, 3. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda, katakan tuh berbeda. Sudah tahu bedanya? Sudah yang 5 tadi. Sudah tahu bedanya? Maka yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Ini bukan soal Paulus mengutuk orang, tapi soal dia kasih batas yang jelas. Ada garis demarkasi. Jangan ke sana. Karena kita sedang dalam Kristus yang benar, masih berjuang untuk berproses pembentukan, apalagi campur. Dan campur, tidak boleh campur. Injil yang lain, no, katakan no. Tidak untuk Injil yang berbeda. Dan ayat ini 8 dan 9 saudara baca ulang di rumah. Terkutuklah orang yang mau mendengar sesuatu yang lain yang bukan Kristus. Karena saya percaya, poin kita adalah saat saudara dan saya percaya dan berserah pada Roh Kudus akan tuntut dan beritahu itu salah berbeda. Itu salah. Jangan pegang itu. Tapi tidak ada takut. Karena keselamatan tidak ada kompromi. Keselamatan jangan spekulasi. Keselamatan jangan coba-coba. Haleluya. Apa sudah punya bayi, kasih orang coba-coba kasih makan. Coba tuh tante sana rupa jago bikin onde-onde, kasih makan dia onde-onde. Coba-coba mau tanya tuh anak rasa sedap enggak? Bayi saja kita tidak spekulasi. Karena kita tahu pertimbangan kesehatan lebih penting daripada makanan ataupun siapa. Kalau ada orang bilang, aduh anak bagus, pegangan, boleh nggak kita bikinkan makanan? Kita bikin, saudara tidak kenal dia. Kita bikinkan bubur, boleh nggak? Saudara percaya? Walaupun dia bagus, dia jujur, tapi saudara belum tentu langsung percaya. Karena lebih aman kalau saudara sendiri yang berikan makan dia. Betul? Kalau dia mencret, siapa tanggung jawab? Saya tidak tanggung jawab saudara kalau saudara mencret, karena peringatan untuk mendengarkan firman sudah diberikan. Jangan dengar sembarangan. Karena kita tidak punya waktu untuk berdebat, amin. Kita cuma punya waktu untuk makan firman. Tidak ada Yesus yang lain, tidak ada Yesus yang berbeda. Karena di luar Yesus yang asli, ayat ini 2 kali bilang. Saya percaya Roh Kudus bekerja hari ini. Karena fokus Yesus, fokus Roh Kudus, tidak lain. Bukan uang, bukan berkah, bukan sukses. Fokus Roh Kudus. Kita jadi serupa Kristus yang asli. Kita jadi seperti Yesus yang asli. Kalau kita jadi serupa Kristus, masalah mengkecil. Kalau kita jadi serupa Kristus, berkat mengikuti dari belakang. Kalau kita jadi serupa Kristus, iblis pun kau. Amin. Kalau kita jadi serupa Kristus, semua orang boleh tidak suka, tapi Tuhan suka dengan Kristus. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.